Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Di antara kalian pastinya ada yang menyukai drama Korea. Di salah satu scene-nya ada salah satu tokoh yang berbicara seperti ini. I was the only stupid one in my family, but it's not my fault. I was just born a little dumb. Ya, ini disampaikan oleh Kwon Gi-dong dalam drama It's Okay to Not Be Okay. Berbicara mengenai drama ini, pastinya akan berkaitan mengenai isu kesehatan mental. Benar. Hal ini kita akan membahas mengenal isu kesehatan mental dari drama Korea. Kesehatan mental dipengaruhi oleh peristiwa dalam kehidupan yang meninggalkan dampak yang besar pada kepribadian dan perilaku seseorang. Jika kesehatan mental terganggu, maka akan timbul gangguan mental atau penyakit mental. Kali ini saya akan membahas 3 buah drama mengenai isu kesehatan mental. Yang pertama, It's Okay to Not Be Okay, yang ditulis oleh Jo In Young, yang bercerita tentang Moon Kang Tae yang memiliki seorang kakak yang mengidap autisme bernama Moon Sang Tae, dan juga seorang perempuan yang mengidap gangguan kepribadian antisosial yang bernama Ko Moon Young. Dalam drama ini dijelaskan ada beberapa gangguan kesehatan mental. Yang pertama yaitu gangguan kepribadian antisosial yang diderita oleh Ko Moon Young. Gangguan ini di mana Ko Moon Young berperilaku kejam dan juga tega, mencelakai orang lain, egois, dan juga berperilaku buruk yang lainnya. Penyebab dari Ko Moon Young berperilaku seperti itu yaitu karena pengaruh dari masa lalunya yang menyakitkan. Dalam hal ini disebabkan oleh ibunya sendiri. Yang kedua yaitu gangguan autisme yang diderita oleh Moon Sang Tae. Kakak dari Gang Tae ini telah menderita autisme sejak lahir, di mana gangguan ini adalah gangguan otak yang mempengaruhi kemampuan orang untuk berkomunikasi dan juga berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga yaitu gangguan halusinasi yang diderita oleh Kang Eun-jae. Dalam drama ini, Kang Eun-jae divisualisasikan sebagai wanita glamor yang selalu menggunakan shawl berwarna hitam, di mana dia juga selalu berkata bahwa dia adalah seorang konglomerat dan memiliki anak perempuan yang ingin dicarikan jodohnya. Tetapi semua itu hanyalah khayalan dari Eun-jae sendiri. Karena anaknya tersebut telah meninggal dunia dan shawl yang dipakainya tersebut adalah peninggalan terakhir dari anaknya tadi. Gangguan yang ketiga yaitu gangguan PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder yang diderita oleh Kang Pil-wung. Gangguan ini adalah gangguan stres yang muncul karena orang tersebut menyaksikan suatu peristiwa yang menyakitkan. Hal ini membuat penderitanya selalu teringat akan peristiwa tersebut. Gangguan ini menyebabkan kakek Pil-wung akan mengalami serangan panik apabila dia mendengar suara yang serupa dengan suara pistol. Yang keenam yaitu gangguan manic disorder yang diderita oleh Kwon Gi-dong. Gangguan ini menyebabkan Kwon Gi-dong seringkali menunjukkan bagian vital atau area private-nya kepada orang lain. Gangguan ini disebabkan oleh perilaku yang tidak adil yang dilakukan oleh orang tuanya, sehingga dia sakit hati dan timbullah gangguan manic disorder tadi. Kwon Gi-dong merupakan seorang anak bungsu dari keluarga terpandang, namun karena dia dianggap kurang pandai dibanding semua saudaranya, sehingga dia dikucilkan dan dibuang dari keluarganya. Yang keenam yaitu gangguan kecemasan yang diderita oleh Lee Ah-reum. Gangguan ini disebabkan karena dalam masa lalunya Lee Ah-reum sering mendapat perlakuan yang tidak baik dari
mantan suaminya. Dia sering menjadi korban kekerasan dari suaminya. Hal ini menyebabkan Li Ahram sering menangis tiba-tiba dan juga sangat berhati lembut. Selanjutnya yaitu gambar-gambar visualisasi dari keenam tokoh tadi. Ada Ko Mun Yeong, Mun Sang-tae, Kang Eun-jae, dan di bawahnya ada Li Ahram, Kwon Gi-dong, dan juga kakek Bel-wong. Selanjutnya yaitu drama Kill Me, Kill Me. Drama yang ditulis oleh Jin Soo-won ini bercerita tentang Cha Do-hyun yang diperankan oleh Ji Hyung menderita dissociative identity disorder atau DID, di mana dia memiliki ketujuh kepribadian. Ketujuh kepribadian itu yaitu Nana, Shin Se-gi, An Yona, dan juga kembarannya An Yo-seop, Cha Do-hyun sendiri, Perry Park, dan juga Mr. X. Ketujuh kepribadian ini disebabkan oleh pada waktu kecil, Cha Do-hyun seringkali menjadi pelampiasan amarah dari ayahnya sendiri. Dia sering menjadi korban kekerasan dari ayahnya sejak kecil. Drama yang ketiga yaitu It's Okay That's Love. Drama ini ditulis oleh Noh Hye Kyung, di mana drama ini bercerita tentang Jung Chae-ro yang diperankan oleh Jo In Sung menderita skizofrenia, di mana dia memiliki halusinasi bahwa dia memiliki fans laki-laki bernama Kang Woo selama 3 tahun yang menjadi teman berkomunikasinya. Skizofrenia yang dialami Jung Chae-ro ini muncul karena rasa bersalahnya terhadap kakaknya, sehingga semakin jadi masa bahagia, dia akan merasa semakin jahat dan muncullah si Kang Woo tadi. Selain itu, dalam drama ini juga ada Go Hyo Jin yang menderita genitopia, di mana itu adalah merupakan rasa takut yang berlebihan terhadap seks. Hal ini disebabkan oleh trauma yang dialaminya akibat perselingkuhan yang dilakukan oleh ibunya sendiri. Setelah melihat gangguan-gangguan mental yang tadi, berikut adalah cara menangani atau mencegah gangguan mental terjadi. Yang pertama yaitu butterfly hug yang dikenalkan dalam drama It's Okay to Not Be Okay. Butterfly hug ini digunakan untuk menenangkan Ko Mun Yeong saat itu. Lakukan dengan menepuk-nepukkan kedua bahu dan tangan diselangkan. Yang kedua yaitu obat-obatan. Biasanya obat-obatan yang digunakan atau disarankan oleh psikiater yaitu SSRI atau SNRIs dan antidepresan trisilik. Hal ini tapi tetap harus sesuai dengan anjuran dari psikiater, karena kalau tidak akan menyebabkan kecanduan ataupun penyalahgunaan obat. Yang ketiga yaitu terapi atau psikoterapi. Media yang aman bagi pengidap untuk menyampaikan perasaannya kepada psikiater. Dan psikiater akan membimbing pengidap dalam mengontrol perasaannya. Yang keempat yaitu self-care. Dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, memperhatikan pola tidur dan pola makan, memelihara pemikiran yang positif, dan lain-lain. Yang kelima yaitu support dari keluarga dan juga teman-teman atau orang terdekatnya. Yang keenam, beri kasih sayang yang cukup dan merata, seperti yang terjadi dalam dari Kwon Gi-dong tadi. Kita tidak mau kan menjadi seperti Kwon Gi-dong, di mana dia mengalami gangguan mental akibat perlakuan yang tidak adil oleh orang tuanya. Yang ketujuh yaitu hindari kekerasan pada anak. Sebagai orang tua, kita harus belajar bagaimana cara mendidik anak dan juga menjadi orang tua yang baik bagi anaknya tersebut. Yang terakhir yaitu konsultasi kepada psikiater untuk mengetahui gangguan mental apa yang kita derita atau alami. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenal isu kesehatan mental dari drama Korea. Dan selalu jagalah kesehatan mental kalian. Terima kasih.